Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Kita kembali menyoroti bagaimana Pilgub di Jawa Tengah. Mas Ipang, lalu pendidikan politik ini kan menjadi yang sangat penting ya. Jelang nanti tanggal 25 September ini sudah akan dimulai kampanye. Para cagup akan turun langsung ke lapangan. Yang paling penting dalam pendidikan politik ini apa, Mas Ipang? Ya, sebenarnya yang paling penting di dalam pendidikan politik masyarakat kita yang harus dicerdaskan adalah mereka harus bergeser dari pemilih yang harus memberikan hukuman supaya tidak ada keberlanjutan dalam konteks pragmatis dan transaksional politik. Itu yang terjadi adalah uang habis, suara nggak ada. Sebenarnya itu kan pembelajaran dari rakyat. Artinya apa? Masyarakat masih punya keteguhan, konsistensi, masih ada prinsipal pada soal ini, Mbak Marcel, ideologi. Mereka masih bisa jual program. Kan selama ini kan pesimisme politisi kenapa dia harus melakukan finishing touch? Karena dia juga merasa putus asa. Di dalam konteks udah jual program, udah jual visi, udah jual gagasan, kinerja, adu pengalaman, jam terbang, nggak kaleng-kaleng. Tapi nggak ada suara kan. Ketika ada yang melakukan politik beli putus gitu, food buying kan, yang kemudian mereka berani untuk belanja sembako, belanja hadiah, belanja uang, sehingga belanja ide, belanja program atau belanja pemikiran itu nggak jalan. Nah, siapa yang salah? Apakah politisinya atau perilaku pemilih kita yang sudah di bawah keputusasaan, di bawah titik nadir yang sangat transaksional dan pragmatis? Sebenarnya kita masih ada angin segar di dalam konteks perilaku pemilih Gen Z milenial kita, termasuk Gen X kita. Sebenarnya baby boomers termasuk generasi-generasi tua itu sebenarnya masih bisa belanja program, adu kinerja dibanding belanja suara gitu. Tetapi konteks ini menjadi tantangan, challenge bagi perilaku pemilih masyarakat kita yang kian pragmatis, yang kian transaksional. Itu dalam konteks selagi mereka masih percaya dengan partai politik, masih bisa jualan program tadi, mereka masih pasti akan memilih berdasarkan ideologi tadi, keteguhan pada program dan isu gitu, ketimbang belanja soal suara tadi dan lain-lain. Ya. Jadi kan miris, Mbak, dengan perilaku pemilih kita yang saya katakan tadi 55% pada pilkada sebelumnya mereka pernah menerima uang dan hadiah dari calon atau tim sukses. Nah, ini yang menjadi tantangan kita besok adalah ke depan adalah dengan Gen Z milenial kita tadi ada angka 38%. Ada tadi termasuk dominasi segmen paling besar masih. Kita akan kembali bahas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.